Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Agustina dengan NPM 2152025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A12, mata kuliah Teori Demokrasi. Di sini saya akan mempresentasikan judul presentasi saya, Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, kemudian demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pada masa Orde Baru, dan demokrasi pada masa revolusi sekarang. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Hal yang fundamental yang merupakan perletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Political branches yang menyeluruh. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer. 3. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik Indonesia. Isi maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober tahun 1945 KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat pemerintah tanggal 3 November pada tahun 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat pemerintah tanggal 14 November pada tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang ini terdiri dari Kabinet Nasir pada tahun 1950 sampai dengan 1951. Kemudian Kabinet Suwiro pada tahun 1951 sampai dengan 1952. Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai dengan 1953. Kabinet Al-Sastroami Widjojo pada tahun 1952 sampai dengan 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai dengan 1956. Kabinet alias Sastroamidjojo II pada tahun 1956 sampai dengan 1957. Kemudian Kabinet De Juanda pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Dampak demokrasi parlementer. Dampak positif: menghidupkan suasana demokratis di Indonesia, mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa, menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang pemerintahan. Dan dampak negatif: sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan kepentingan rakyat. Ada kecenderungan persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet, yang berupa saling menjatuhkan. Demokrasi terpimpin pada tahun 1966 sampai dengan 1969. Lahirnya demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembubaran konstituante. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu
sesingkat-singkatnya. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada di tangan presiden. Konsep NASKOM, nasional, agama, dan komunis. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Anggota-anggota MPRS diangkat oleh presiden, bukan melalui pemilu. Kedudukan presiden berada di atas MPRS. Pembubaran DPR. Pengangkatan kedua DPR atau GR menjadi menteri negara oleh presiden. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Anggota ABRI dan PKI mengisi kursi pemerintahan. Meluasnya ajaran komunis melalui konsep NASKOM. Mengaburnya sistem kepartaian. Melarang kebebasan pers. Selanjutnya, berakhirnya periode pada masa demokrasi terpimpin. Pemberontakan 30 SPKI pada tahun 1965 dan juga Super Semer pada tahun 1966. Demokrasi pada masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Demokrasi pada masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1998 dan dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno yang pada periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merubah politik yang otoriter menjadi politik demokratis. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada masa Orde Baru. Kelebihan yakni berhasil melaksanakan program transmigra, melaksanakan program keluarga berencana atau yang disebut dengan KB, memerangi buta huruf di kalangan masyarakat, adanya gerakan wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh. Kekurangan yakni adanya pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden, pemilu yang tidak demokratis, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Masa Orde Baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998. Demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Reformasi membuat atau menjadikan perubahan yang lebih baik. Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dan reformasi tersebut, maka B.J. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan dalam bidang politik, kebijakan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan menyampaikan pendapat dan pers, melaksanakan pemilu. Simpulan, demokrasi yang berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara, memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu
Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Dan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Sekian presentasi singkat dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pemerintahan sip, fisik, bersatu tak terkalahkan. Saya dari Universitas Batu Raja.